Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Bagian 1. Kejadian tak terduga di jalan raya sore itu. Jalanan kota tampak ramai. Suara klakson bersahutan, ditambah pedagang kaki lima yang sibuk melayani pembeli. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun sedang mengendarai motornya dengan tenang. Namanya Alia, seorang mahasiswi semester 5 yang dikenal cerdas dan kalem. Ia baru saja pulang dari kampus setelah mengikuti kuliah tambahan, namun di sebuah perempatan, langkahnya terhenti ketika tiba-tiba seorang polisi dengan gestur arogan menghentikan motornya. Polisi itu, yang belakangan diketahui bernama Bribka Doni, langsung melambaikan tangan sambil meniup peluit keras-keras. "Hei! Berhenti kamu! Mana SIM sama STNK?" Bentaknya dengan nada tinggi, membuat beberapa orang di sekitar menoleh penasaran. Alia yang kaget mencoba bersikap tenang. Ia membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan SIM dan STNK sesuai permintaan. Tapi, bukannya diperiksa dengan baik, Bribka Doni justru menatapnya sinis. "Kamu tahu nggak salah kamu apa? Tadi kamu melanggar lampu merah," ujarnya dengan suara lantang. Alia terdiam sejenak, berusaha mengingat. Ia yakin benar bahwa tadi lampu sudah hijau saat ia melaju. "Maaf, Pak. Tadi saya yakin lampunya hijau." "Saya tidak melanggar," jawab Alia dengan suara pelan tapi jelas. Ucapan itu justru membuat Bribka Doni tersulut emosi. Ia mendekat, menarik motor Alia ke pinggir jalan dengan kasar. Helm Alia hampir terlepas karena ditarik paksa. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan, beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. "Jangan ngelawan sama polisi. Kamu masih anak kecil berani bantah saya?" teriak Doni sambil menepuk stang motor keras-keras. Alia mulai merasa dipermalukan. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena marah diperlakukan sewenang-wenang di depan umum. Ia menggenggam erat tasnya, mencoba menahan emosi. Tak ada yang tahu, di balik sosok gadis sederhana ini, Alia ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah putri dari seorang anggota TNI aktif berpangkat letkol, yang dikenal tegas dan disegani. Dan begitu identitasnya terungkap nanti, nasib Bribka Doni bisa berubah drastis. Apakah mau saya lanjutkan langsung ke bagian 2 sekarang biar ceritanya terus mengalir? Bagian 2, amarah yang mulai terlihat kerumunan semakin ramai. Beberapa warga yang menonton sudah mulai berbisik-bisik. Bahkan ada yang mengangkat kamera ponsel lebih tinggi untuk merekam jelas kejadian itu. Alia merasa semakin terpojok. Polisi itu bukan hanya menahan motornya, tapi juga mulai berkata-kata kasar. "Anak muda zaman sekarang memang gak ada sopan santunnya. Jangan mentang-mentang cantik terus bisa seenaknya di jalan," cibir Bribka Doni sambil menunjuk-nunjuk wajah Alia. Alia tertegun, giginya gemeretak menahan kesal. Ia tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia berkata, "Pak, saya sudah kasih SIM dan STNK. Saya juga tidak melanggar. Tolong jangan mempermalukan saya di depan umum." Namun ucapan itu hanya membuat situasi semakin panas. Bribka Doni mendorong bahu Alia dengan kasar. "Jangan ngatur saya. Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Beberapa warga mulai bersuara, "Pak, jangan kasar sama anak gadis, dong. Kalau salah, kasih penjelasan baik-baik.
Tapi Doni malah melotot ke arah kerumunan. "Diam kalian. Ini urusan saya. Jangan ikut campur." Alia yang awalnya mencoba sabar mulai merasa ada batas yang dilanggar. Ia tidak bisa terus-menerus dipermalukan seperti ini. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena menahan identitas yang selama ini selalu ia jaga dalam hatinya. Alia berbisik, "Kalau sampai Bapak tahu aku diperlakukan seperti ini, habislah polisi arogan ini." Ia menatap tajam ke arah Bribka Doni, lalu berkata dengan nada tegas, meski masih menahan diri, "Pak, sebaiknya Anda berhati-hati dengan sikap Anda. Anda tidak tahu siapa saya." Kerumunan langsung terdiam. Bribka Doni menatapnya dengan tawa meremehkan. "Hah? Mau ngancem saya? Kamu pikir bapakmu siapa? Lurah? Camat?" Alia hanya tersenyum tipis, penuh misteri. Saat itu, beberapa orang yang merekam sudah menyiarkan langsung di media sosial. Nama Alia pun sebentar lagi akan menjadi bahan perbincangan. Yang Bribka Doni tidak tahu, dirinya baru saja menyalakan api besar yang bakal sulit dipadamkan. Mau saya teruskan ke bagian 3 biar makin tegang? Suasana di perempatan jalan itu makin panas. Beberapa pengendara yang tadinya hanya melintas kini ikut berhenti, penasaran melihat pertengkaran antara seorang gadis muda dan polisi. Kamera ponsel dari berbagai arah merekam jelas setiap detik kejadian. Alia menatap tajam Bribka Doni. Wajahnya sudah tidak menunjukkan keraguan lagi. Ia menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat orang-orang di sekitar langsung terperangah. "Kalau Bapak mau tahu, saya ini anak Letkol Surya, anggota TNI aktif." Sekeliling langsung riuh. Bisikan warga terdengar jelas, "Letkol Surya? Itu kan yang sering masuk berita, komandan batalion di kota ini? Ya ampun, polisi ini berani kasar sama anak tentara pangkat tinggi? Gawat." Bribka Doni sempat terdiam sepersekian detik, wajahnya kaku. Tapi rasa gengsinya membuat ia tetap arogan. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Halah, jangan bawa-bawa nama bapakmu. Di sini kamu yang salah, bukan bapakmu." Alia tersenyum miring, lalu meraih ponselnya dari tas. Ia menekan beberapa tombol, kemudian menghubungi seseorang. Suaranya tenang, tapi tegas. "Halo, Pak, ini Alia. Saya lagi ditahan polisi di jalan raya, diperlakukan kasar, motor saya ditarik, dan saya dipermalukan di depan umum. Iya, sekarang juga." Wajah Bribka Doni mulai berubah. Ia bisa mendengar jelas siapa yang dihubungi Alia. Kerumunan makin ramai, beberapa orang bersorak lirih, seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama setelah telepon ditutup, Alia menatap Doni dengan penuh ketegasan. "Pak, saya sudah bilang dari awal, jangan permalukan saya. Sekarang, siap-siap saja menanggung akibatnya." Bribka Doni mulai merasa ada yang tidak beres. Keringat dingin muncul di dahinya, meski ia masih berusaha berdiri tegak dengan gaya garang. Namun, di balik itu, jantungnya mulai berdetak kencang, kerumunan semakin antusias. Semua tahu bahwa ketika urusan ini sampai ke telinga seorang perwira TNI berpangkat Letkol, situasinya tidak akan lagi bisa dianggap remeh. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 4? Momen ketika kabar ini sampai ke telinga sang Letkol? Bagian 4. Kabar sampai ke markas TNI yang berjarak sekitar 15 menit dari lokasi kejadian. Suasana sore itu semula tenang. Beberapa prajurit sedang melakukan apel kecil.
Sementara beberapa perwira tengah memeriksa laporan harian. Namun, ketenangan itu mendadak buyar ketika ponsel Letkol Surya berdering. Ia baru saja selesai berdiskusi dengan stafnya. Saat melihat layar ponsel, matanya langsung menyipit. Nomor yang muncul adalah nomor putrinya, Alia. Dengan cepat ia mengangkat. "Halo, Nak, ada apa?" Dari seberang, terdengar suara Alia, bergetar tapi penuh penekanan. "Pak, aku ditahan polisi di jalan. Mereka kasar, tarik motorku, bahkan dorong aku di depan umum. Aku sudah kasih tahu siapa aku, tapi mereka nggak peduli." Sejenak ruangan itu sunyi. Para prajurit di sekitar Letkol Surya yang mendengar nada suara beliau langsung terdiam. Wajah Surya mengeras, sorot matanya berubah tajam. "Di mana kamu sekarang?" tanyanya dengan suara berat. Alia menyebutkan lokasi perempatan. "Baik. Jangan kemana-mana. Bapak datang." Letkol Surya berdiri, meraih topinya, dan berjalan cepat keluar. Para ajudan yang melihat ekspresi komandannya langsung tahu, ada sesuatu yang serius. Salah satu perwira muda memberanikan diri bertanya, "Lapor, Komandan, ada apa?" Surya menjawab singkat, "Anak saya dipermalukan polisi arogan di jalan. Kita berangkat sekarang." Beberapa prajurit terkejut mendengarnya. Tanpa menunggu lama, mobil dinas pun disiapkan. Sirine tidak dinyalakan, tapi suasana dalam mobil terasa tegang. Semua tahu, ketika seorang letkol turun tangan langsung, artinya masalah ini sangat gawat. Sementara itu, di lokasi perempatan, Alia masih berdiri tegar meski Bribka Doni terus mencoba menunjukkan kekuasaan. Kerumunan makin ramai, bahkan ada yang mulai meneriaki polisi itu. "Waduh, Pak, habis nih Bapak kalau benar dia anak Letkol Surya. Berani banget kasar sama anak tentara." Namun Doni masih bersikeras, meski wajahnya mulai pucat. Ia tidak tahu bahwa detik-detik kejatuhannya sudah semakin dekat. Mau saya lanjutkan ke bagian 5. Saat Letkol Surya akhirnya tiba di lokasi,